Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati dosen pembimbing Ibu Emelia Hardi, MPD. Di sini saya mewakili kelompok 2. Saya Intan Hairum dan teman saya Diah Anggraini dan Ulfa Fitriani. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tentang arti pentingnya serta tujuan penyelenggaraan bimbingan dan konseling di Madrasah Ibtidaiyah. Bimbingan dan konseling adalah suatu layanan pemberian bantuan yang dilakukan konselor kepada peserta didik agar peserta didik dapat memahami dirinya sendiri, membuat keputusan, memahami potensi dirinya yang dimiliki, mengetahui bagian mengembangkan potensinya tersebut, dan memiliki sifat tanggung jawab atas keputusan-keputusan yang diambilnya, serta dapat berkembang secara optimal. Dengan adanya bimbingan konseling, guru dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami siswa sehingga terciptanya segala aspek perkembangan peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah atau sekolah dasar. Sekolah merupakan suatu lembaga pendidikan yang memiliki peran dan tanggung jawab penting dalam membangun karakter peserta didik, baik di sekolah, masyarakat, dan di lingkungan tempat tinggalnya. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan zaman yang dialami, membuat permasalahan yang dihadapi peserta didik sangatlah beragam, apalagi tingkat sekolah dasar. Oleh karena itu, sekolah membuat dan memberi layanan bimbingan konseling kepada peserta didik agar membantu dalam mengembangkan bakat dan potensi yang ada dalam diri peserta didik. Membantu membentuk karakter peserta didik yang bermutu serta berkualitas dan membantu peserta didik dalam menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Bimbingan konseling merupakan hal yang sangat penting bagi sekolah, terutama di MI atau di SD, karena banyaknya permasalahan yang belum bisa diselesaikan. Pentingnya bimbingan dan konseling bagi peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah. Saat ini, di sekolah dasar atau Madrasah Ibtidaiyah, kegiatan bimbingan konseling tidak diberikan oleh guru pembimbing secara khusus seperti di jenjang pendidikan SMP dan SMA. Guru kelas harus menjalankan tugasnya secara menyeluruh, baik tugas menyampaikan semua materi pembelajaran atau kecuali agama dan penjaskes, dan memberikan layanan bimbingan konseling kepada semua siswa tanpa terkecuali. Realita yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa peran guru kelas dalam pelaksanaan bimbingan konseling belum dapat dilakukan secara optimal. Mengingat tugas dan tanggung jawab guru kelas yang penuh dengan beban seperti mengajar dan mengevaluasi siswa, sehingga tugas memberikan layanan bimbingan konseling kurang membawa dampak positif bagi peningkatan prestasi belajar siswa sekolah dasar. Mungkin akan dilanjutkan dengan teman saya yaitu Ulfa Fitriani. Terima kasih. Sering menemui hambatan dan permasalahan sehingga mereka banyak bergantung kepada orang lain, terutama kepada orang tua dan guru. Anak usia sekolah dasar memerlukan perhatian khusus agar siswa dapat mencapai prestasi belajar dan segenap potensi yang dimiliki siswa dapat berkembang secara optimal tanpa mengalami hambatan dan permasalahan yang cukup berat. Meningkatkan potensi peserta didik kehidupannya di masa akan datang, mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki seoptimal mungkin, menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, serta lingkungan kerjanya, mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi,
penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerja. Dapat menyelesaikan studinya sehingga dapat menentukan karirnya di kehidupan dalam masa mendatang. Dapat lebih mengetahui potensi yang dimilikinya sehingga dapat mengembangkan sesuai dengan kekuatan. Dapat menyesuaikan dirinya di lingkungan masyarakat, keluarga, dan juga sekolah. Dapat menentukan sendiri cara menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Kesimpulan dari kelompok kami, bimbingan konseling sendiri memiliki fungsi untuk memahami peserta didik sehingga dengan memahaminya serta lingkungan sekitarnya, mereka dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan menyesuaikan dirinya dengan lingkungan yang dinamis. Bimbingan dan konseling sangat penting untuk siswa sekolah dasar, sehingga keberadaan guru bimbingan sangat diperlukan dalam pendidikan sekolah dasar. Di samping membantu siswa dalam menyelesaikan masalah dan mengembangkan potensinya, guru bimbingan dan konseling juga akan membantu guru kelas dalam memberikan bimbingan dan pelayanan bagi siswa sekolah dasar agar layanan bimbingan dan konseling lebih maksimal lagi. Mengingat bahwa anak sering menemui hambatan dan permasalahan sehingga mereka banyak bergantung kepada orang lain, terutama orang tua dan guru. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.